Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Farul Muslimin. Pada video kali ini, saya akan membahas sejarah Ibnu Haytham. Yang pertama adalah teori hukum pembiasan, yaitu hukum fisika yang menyatakan bahwa sudut pembiasan dalam pancaran cahaya sama dengan sudut masuk. Yang kedua adalah teori penglihatan atau optik. Dengan menggunakan kaidah matematika dan model fisik yang baik, beliau dapat membuat eksperimen yang teliti. Ibnu Haytham telah meletakkan optik pada batu asas yang kukuh. Yang ketiga adalah cermin kanta dan cermin cembung. Ibnu Haytham telah menggunakan mesin lathe atau larik untuk membuat cermin kanta cekung dan kanta cembung untuk menyelidikinya. Dengan ini beliau mengkaji tentang cermin sfera dan cermin parabolik. Yang keempat adalah teori bias cahaya. Teori ini agak mengagumkan. Beliau telah menggunakan segi 4 hala 7 pada permukaan bias. Yang kelima adalah ahli bidang filsafat. Teori yang dilebalkan dari Kant sebenarnya datang dari beliau, yaitu bahwa untuk mencapai kebenaran hendaklah dengan mengetahui pendapat yang berunsur kepada kenyataan yang dapat digambar dengan akal rasional. Yang keenam adalah bidang astronomi. Dalam karya astronominya, beliau melukis gerakan planet-planet, tidak hanya dalam terma, ekstrenik, dan eksklusif. Tentunya juga dalam satu model fisik pendapatnya. Yang ketujuh adalah bidang fisika. Dalam bidang fisika, Ibnu Haytham telah mengkaji tentang gerakan yang membawa beliau menemui prinsip istirasi dan statik. Banyak kajian beliau telah mendahului dan diikuti oleh seperti Francis Bacon, Leonardo da Vinci, dan Johannes Kepler. Pada video kedua kali ini, saya akan membahas komponen-komponen kamera. Ada 8. Yang pertama adalah lensa kamera. Lensa kamera berfungsi untuk memfokuskan cahaya hingga mampu mencetak gambar. Yang kedua adalah viewfinder atau pembidik. Viewfinder merupakan komponen yang penting pada kamera DSLR. Adalah jendela bidik. Jendela bidik merupakan sebuah kaca yang di dalam memuat penemuan jarak range finder, pilihan diafragma, shutter speed, dan pencahayaan. Yang keempat adalah fokus. Fokus merupakan bagian yang mengatur jarak ketajaman lensa sehingga gambar yang dihasilkan tidak buram. Yang kelima adalah shutter speed. Shutter speed merupakan kecepatan kamera dalam membuat dan menutup lensa. Yang keenam adalah diafragma. Diafragma bisa kita kenal dengan amperatur, memiliki fungsi untuk mengatur banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera. Yang ketujuh adalah depth of field. Depth of field adalah besarnya jarak antara subjek yang paling jauh maupun paling dekat yang dapat terkena fokus tajam pada sebuah foto. Yang kedelapan adalah pencahayaan atau ISO. Yang kedelapan adalah pencahayaan atau ISO. ISO merupakan kualitas cahaya yang harus diperoleh masuk. Penggunaan ISO yang tepat adalah apabila kita menggunakan ISO yang tinggi, maka kita hanya memerlukan sedikit cahaya agar gambar yang dihasilkan jelas. Begitu pula sebaliknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.